Bapak, Ibu, saudara dan saudari, jumpa lagi kita di sini di dalam video YouTube saya yang lebih banyak menyampaikan tentang masalah-masalah yang ada kaitannya dengan spiritual. Dalam video kali ini saya akan men-share tentang suasana perpolitikan orang-orang Indonesia yang notabene semuanya beragama pada periode Jokowi menjadi presiden hingga saat ini. Dan video ini saya beri judul Agama dan Iklim Politik Indonesia. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, di zaman now sekarang ini, di mana teknologi informasi telah berkembang pesat, maka semua informasi dapat kita peroleh dengan mudahnya, baik itu melalui tulisan, melalui gambar, maupun melalui video YouTube. Banyak sekali informasi yang dapat kita peroleh dari YouTube. Di antaranya adalah bahwa sekarang ini sedang marak perseteruan dari dua kelompok besar, yaitu kelompok pendukung pemerintahan yang syah dan kelompok yang menghendaki Jokowi tumbang. Dengan demikian marak jugalah perbedaan pendapat dari para elit politik, dari para pengamat politik, maupun perbedaan pendapat yang meluas di kalangan masyarakat banyak. Dari internet dapat diketahui pula bahwa sedikitnya ada 6 kelompok yang tidak menyukai pemerintahan yang sekarang. 5 kelompok ingin menggulingkan presiden, dan 1 kelompok yang hanya ikut-ikutan saja karena mereka hanya menjadi korban hoax belaka dari 5 kelompok yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, 6 kelompok yang saya sebut tadi adalah kelompok-kelompok sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok keluarga Soeharto dan kroni-kroninya beserta jaringannya. Mereka marah karena aset Soeharto dipersoalkan Jokowi. Bahkan telah ada yang diambil alih dan dana Soeharto di rekening yang ada di bank-bank luar negeri sudah diblokir. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, yang kedua adalah kelompok para pengusaha hitam yang berjaya sejak zaman Orba, adalah kelompok mafia migas, petrol, Blok Rokan, Blok Mahakam, Freeport, dan lain-lain. Kelompok ini adalah mafia kelas kakap yang bekerja sama dengan beberapa negara luar. Mereka sakit hati karena sumber pemasukan mereka telah dibubarkan dan digergaji oleh Jokowi. Harta simpanan mereka di luar negeri, termasuk di Swiss, selain tidak terkena pajak, juga disinyalir hasil dari korupsi. Mereka khawatir harta mereka akan disita oleh pemerintah karena sudah ada kerjasama MLA atau Mutual Legal Assistance antara Menhumkam Indonesia dengan beberapa negara, termasuk dengan Konfederasi Swiss, yang dapat digunakan untuk membidik masalah di atas, yaitu masalah kecurangan pajak dan korupsi. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, yang ketiga adalah kelompok para koruptor, baik yang sudah dalam tahanan maupun yang sedang dalam proses. Mereka benci Jokowi karena tertangkap KPK. Bahkan dana mereka yang ada di luar negeri dan dalam negeri sudah diblokir. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, yang keempat adalah kelompok Islam radikal Wahabi, HTI, dan sejenisnya. Kelompok Islam ini merasa terancam oleh Jokowi. HTI telah dibubarkan. Yang lain akan menyusul karena mempersoalkan Pancasila. Kelompok ini dahulu membonceng di Pilpres 02. Ciri-cirinya mudah sekali dikenali dari pembicaraan dan penampilannya, di mana-mana bicara bid'ah dan selalu mengkafirkan yang lain.
Kelompok ini paling ideologis dan menjadi salah satu otak penyebaran hoax. Juga para tokoh agama, para ustadz banyak yang radikal. Khotbah-khotbahnya bernada keras melawan pemerintah. Atas kelompok ini, informasi dari video-video YouTube, ada dua penyebab yang dapat membuat mereka seperti itu. Yang pertama adalah karena kurang setuju dengan ideologi Pancasila dan ingin menggantinya dengan syariat Islam yang menurut mereka tidak match dengan Pancasila. Ingin menerapkan paham khilafah sebagai pedoman tertinggi sistem pemerintahan di Indonesia. Padahal yang demikian itu kan tidak mungkin, karena negara kita ini adalah multi agama, dan Pancasila itu sudah menjadi kesepakatan bersama antar golongan dan antar umat beragama sebelum Indonesia merdeka, yang merupakan kesepakatan dan pilihan terbaik, sehingga diistilahkan sebagai harga mati yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pancasila itu mampu mengakomodasi segala paham yang terdapat pada semua agama yang diakui di Indonesia. Bagi yang merasa tidak sepakat dengan Pancasila, itu hanya karena pandangan mereka saja yang salah, sempit dalam memaknai ajaran agama mereka. Bagi mereka yang dapat memaknai ajaran agama secara baik, maka tidak ada masalah dengan Pancasila sebagai ideologi atau sebagai dasar negara. Sedangkan sebab yang kedua adalah karena dengan kefanatikan sempit mereka itu telah dimanfaatkan atau dipelihara oleh kelompok lain, terutama kelompok 1 dan kelompok 2 yang disebutkan tadi, untuk memenuhi kepentingan dan ambisi mereka menggulingkan Jokowi. Pemanfaatan tersebut tentunya ada deal-deal yang win-win solution. Kalau enggak, mana mungkin kelompok ini bersedia bekerja sama. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, yang kelima adalah kelompok elit politik yang sudah tidak dipakai lagi oleh pemerintah pusat. Kelompok ini disebut sebagai kelompok barisan sakit hati. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, yang keenam adalah kelompok korban virus hoax yang terperdaya oleh 5 kelompok yang lain. Kelompok ini jumlahnya paling banyak. Mereka membenci Jokowi karena terpengaruh oleh 5 kelompok tadi yang kerjanya memproduksi hoax dan provokator yang membohongi masyarakat yang dianggap gampang dibohongi. Kelompok ini menjadi korban karena pengetahuannya terbatas. Akhirnya mereka percaya dan ikut membenci Jokowi. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, info yang beredar melalui internet dan video YouTube, kelompok keluarga cendana dan kroni-kroninya dikabarkan bergerak untuk mengembalikan era Orde Baru untuk kemudian dapat mengusung orang-orangnya. Kelompok ini dikabarkan mendanai kelompok radikal dan mendanai lawan Jokowi. Kelompok pengusaha hitam dan mafia migas dikabarkan menginginkan Jokowi terguling, dan dikabarkan kelompok ini menjadi salah satu sumber pendana kelompok radikal. Kelompok koruptor dikabarkan menggerakkan keluarga dan jaringannya untuk balas dendam menjatuhkan Jokowi. Kelompok barisan sakit hati bisa kita saksikan selalu menyalahkan Jokowi dan ditengarai menginginkan Jokowi tumbang agar mempunyai kesempatan untuk balas dendam sakit hatinya. Kelompok korban virus hoax ditengarai hanya ikut-ikutan membenci Jokowi karena terpengaruh kelompok lain dan tidak punya kemampuan menggoreng isu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, berikut ini antara lain adalah gorengan kelompok-kelompok pembenci Jokowi selama ini sejak Jokowi berkuasa, dan saran-saran saya buat para kelompok yang kontra dengan pemerintahan yang sah, pilihan rakyat secara demokratis, supaya tidak ada dusta, negara aman dan damai, sebagai berikut. 1.
isu kriminalisasi ulama. Jika memang benar ada, usut dan laporkanlah kepada polisi. 2. Demo berjilid-jilid kelompok Islam radikal sebaiknya tidak dilakukan. Tempuhlah jalan yang sudah ada, yang legal sesuai dengan tata negara. 3. Isu bangkitnya PKI, presiden yang keturunan PKI atau pro PKI, sebaiknya buktikan kebenarannya kalau ada. Orang-orang PKI itu siapa saja dan markasnya di mana. 4. Isu membanjirkan tenaga asing dari Cina ke Indonesia. Sebaiknya diinvestigasi dan buktikan kebenarannya. 5. Isu utang luar negeri yang sangat banyak dan tak terkendali. Sebaiknya hubungi Menteri Keuangan, bicara dan diskusikan persoalannya. 6. Isu kenaikan harga bahan-bahan pokok atau menurunnya daya beli masyarakat bawah. Sebaiknya kunjungilah pasar-pasar dan masyarakat yang terdampak bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat untuk membuktikan kebenarannya. 7. Isu tentang buzzer istana. Tentang hal ini, buzzer itu ada di kedua belah pihak. Jadi wajar saja ada buzzer di zaman now, di era teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini. Tidak perlu dipersoalkan. Dan pihak kepolisian hendaknya meningkatkan lagi pemburuannya kepada orang-orang penyebar hoax dan menangkap siapa penyandang dananya. 8. Isu pembungkaman atau teror pembunuhan atas rencana diskusi ilmiah di UGM tentang pemecatan presiden di kala pandemi. Tentang hal ini mestinya ada dialog antara wakil pemerintah, dalam hal ini kepolisian dan pihak UGM. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, saya prihatin karena Presiden Jokowi menurut saya adalah presiden terbaik saat ini. Memang betul masih ada kekurangannya di sana-sini karena beliau adalah manusia biasa. Di masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya beliau pantas didukung atau dibantu, termasuk melalui kritikan yang membangun yang disertai dengan saran-saran solusi atau jalan keluarnya, bukan dimusuhi. Kalau menjadi koruptor, menjarah uang rakyat banyak, sebaiknya kembalikanlah uang yang tersisa. Mohon keringanan hukuman dan mohon bantuan untuk kehidupan diri selanjutnya dan keluarga. Kecuali kalau merasa lebih untung dan rela dihukum penjara dan keluar penjara masih punya banyak harta, ya silakan. Silakan saja kalau tidak memperhitungkan lagi penjara di akhirat. Kalau merasa sakit hati karena tidak dipakai lagi, sebaiknya terima saja. Minta maaf kalau dinilai tidak bisa memenuhi target dari presiden. Dan kalau perlu minta dibantu untuk usaha selanjutnya untuk kehidupan sendiri dan keluarga. Untuk kelompok Islam radikal Wahabi, HTI dan sejenisnya, sadar dan merenunglah apakah sudah benar tindakan selama ini. Lihatlah saudara-saudara tokoh dan organisasi Islam lain sebagai pertimbangan. Mengapa mereka baik-baik saja dan enjoy? Kembalilah ke jalan yang benar dan minta maaf ke rakyat Indonesia atas tindakan selama ini. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kita semua ini adalah manusia-manusia beragama yang hendaknya memperhatikan dengan sungguh-sungguh perilaku kita masing-masing. Sudah sesuaikah perilaku kita dengan akhlak dan budi pekerti baik yang diajarkan oleh agama kita masing-masing? Sudahkah kita memperhitungkan apa yang akan terjadi dengan kehidupan atau kondisi kita nanti setelah kita mati? Sudahkah kita paham dengan konsekuensi perbuatan kita masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Adil? Tidakkah kita takut masuk neraka? Inilah sebenarnya agama itu sangat penting untuk diamalkan dengan sebaik-baiknya demi keselamatan kita di akhirat nanti. Dengan masing-masing kita mempunyai akhlak yang baik, maka negara ini akan aman, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia. Semoga. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, demikianlah uraian singkat dan sharing saya tentang suasana perpolitikan orang-orang Indonesia pada periode Jokowi menjadi presiden hingga saat ini. Video yang berjudul Agama dan Iklim Politik Indonesia.
Jika Bapak Ibu Saudara dan Saudari tidak sepaham atau tidak sependapat dengan uraian dalam video ini, mohon kiranya berkenan untuk mengabaikannya saja dan lupakan. Akhirnya kepada Bapak Ibu Saudara dan Saudari semuanya yang sudah menonton video ini hingga selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu kembali di video saya yang lain. Wassalam.